Tim Z versus Tim V. Pertarungan para skizo nih. Oke, balik lagi di review Blue Lock gua. Tim Z versus Tim V. Ini rame guys, saling jual beli serangan ya. Walaupun kebobol 3-0 duluan gitu ya. Tapi gue suka sih formula ceritanya. Jadi kita diperlihatkan dulu awal-awal kekuatan Tim V nih. Kayak Gentet, gitulah. Mikage atau Reo aja sama Nagi gitu. Ya ibarat prolog dulu lah. Terus karena di bawah pressure, Tim Z itu dipaksa untuk mendevelop dirinya sendiri untuk menembus batas kemampuannya gitu. Ya bolehlah ya cerita. Gue yakin sih pas kalian nonton episode ini itu kalian berpikiran, emang main bola ada gerakan itu ya? Kok bolanya bisa gitu ya? Jadi guys, sebenarnya emang di real life juga ada trik-trik yang digunakan di blok ini gitu. Kayak Bachira nih pas dribble ya. Gue suka sih adegan Bachira ini yang solo dribble. Kayak nggak asal-asalan gitu dribblenya. Banyak trik-trik yang dipakai kayak zigzag, terus flip-flop, sampai-sampai Rabona chipnya itu yang jadi gol. Itu emang bener terjadi gitu di real life. Mungkin kalau yang suka freestyle di PES atau FIFA gitu pasti nggak sama trik-trik ini. Oh ya, trik gagan malu yang dia begini itu juga ada loh. Namanya Scorpion Kick. Pernah booming ketika tahun 2016-an kalau nggak salah ya. Tekniknya itu dipakai sama yang gua tahu ya, itu sama Henrik Mkhitaryan, Oliver Giroud juga gitu. Dia pakai ini waktu ngegolinnya. Dan buat adegan ini yang Kunigami ini nih, nendang tiba-tiba bolanya belok gitu, itu kan kalau kita nggak tahu ya, pasti loh kok bisa gitu bolanya, emang bisa ya? Bisa guys, jadi itu ada tekniknya. Kayak bagian bola mana yang mau lu tendang itu ada efek-efeknya sendiri. Kayak lu nendang nih bagian bawah bola ini, itu pasti tendangan lu bakal ke atas. Lu nembak bola bagian ini, pasti tendangan lu bakal melengkung kayak gitu. Dan teknik kecepatan bola dan arah bola juga bisa dilihat dari si pergerakan bolanya. Ada yang memutar, ada yang diem, gak muter gitu. Nah, biasanya bola yang tidak memutar ini itu susah sekali untuk ditangkap kiper. Jadi efek bolanya bakal menukik ke bawah gitu guys. Ya koreksi gue ya kalau ada yang salah. Tapi ya waktu bagian baca dribble ini kan gue suka nih. Gue juga ada nggak sukanya sih. Waktu temen-temennya pada pelang-pelong gitu loh. Itu udah kayak Bachira dengan 10 batang kayu. Terus di video yang ini kan, yang kemarin nih, gue bilang kalau nyemangatin pakai kata-kata itu cringe kan. Gue bilang gitu kan. Dan bener dong, adegan ini tuh muncul di episode sekarang. Ini Blue Lock itu doyan banget gitu narik kata-kata gue. Dan ya gue nggak demen sih lihat anime sport yang kalau dia lagi bawa bola atau ya lagi bertanding gitu ya. Kayak momen-momen yang emang bukan buat ngobrol, mereka malah ngobrol gitu. Kayak please lah bro gitu. Cuma ya emang ini film kan, emang harus ada dialog cuy kalau film. Kalau nggak mau ada dialog ya lu nonton aja gitu kan, pertandingan olahraga real life gitu. Jadi mau nggak mau ya kayak gitu ceritanya guys. Dan Nagi ini tuh gila cuy, dia lincah banget, dijaga 2 orang aja dia masih bisa salto. Cuman ya gue lihat dia itu santai banget guys, kayak butuh ini loh, kayak butuh saingan gitu biar dia bisa develop dirinya sendiri juga, kayak jadi lebih serius aja gitu. Dan menurut gue sih untuk striker ya, setelah gue nonton episode 9 ini, menurut gue striker favorit gue masih Baro sih, masih King Baro. Untuk tim V, overall mereka oke kemampuannya, memang di atas tim Z dan tim yang lain, tapi nggak sempurna gitu guys, nggak kayak OP banget gitu, nggak ada celah, masih ada celah kok. Jadi pertandingan itu nggak terlalu one set banget. Justru itu semua pemain-pemain yang main di pertandingan ini, kecuali kroco-kroconya tim V dan si orang ini, itu mereka keluar semua loh kekuatannya. Kayak ini nih si Raichi. Nah, si Raichi ini juga banyak screen time-nya gitu. Dia bisa jagain Reo sampai-sampai kan dia dipukul tuh sama Reo kan. Terus si siapa ya namanya? Igarashi, dia juga ya mirip-mirip inilah kalau lu tahu Tsubasa Ishizaki lah ya. Jadi oke lah buat episode 9 itu banyak trik-trik yang dipakai, banyak juga development karakter-karakter, dan ya banyak juga informasi-informasi yang diberikan oleh Ego Jinpachi ini. Dan gua suka sih ini metaforanya Blue Lock tuh, dia tuh ngejelasin apa ya digambarin gitu. Ya oke lah buat grafik, walaupun ada CG, tapi nggak terlalu jelek banget sih. Malah sport tuh emang harus ada CGI. Untuk episode 10, gila banjir gol cuy. Setelah kita diperlihatkan development tim Z, tim V juga gak mau kalah. Seperti yang gue bilang tadi tuh, Nagi ini butuh pecutan. Dilihat dari Reo yang ingin menang, terus tim Z juga yang ingin menang, Nagi ini tergerak untuk melebihi batas dia gitu. Dengan rasa penasarannya. Lihat ini, dia ubah gaya mainnya juga kan, dengan meminta bola duluan dan
membuat serangan duluan gitu. Gol dengan titik sekecil ini juga bisa dia manfaatkan guys dengan kelicahannya. Kalau dilihat lagi nih ya, tim Z sama tim V ini punya head to head masing-masing sih. Chigiri versus Jantetsu kan di speed, Reo versus Raichi juga nih di penguntit, dan Nagi versus Isagi itu menguasai lapangan gitu, control field. Kunigami juga setipe kan sama Jantetsu, dia punya kekuatan shooting. Gagamaru juga nggak kalah lincah juga sama Nagi gitu. Jadi hasilnya ya saling jual beli serangan. Momen ini nih, gue jadi naruh perhatian sih ke Raichi. Walaupun dia tipe karakter yang ya lu tau lah mirip-mirip Bakugo gitu. Suka marah-marah gitu kan, emosian. Tapi perkataannya dia itu bener guys. Mereka ini striker kan. Dan seperti pepatah yang mengatakan, pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi tim Z yang asalnya mau bertahan dan mengandalkan counter attack itu dipaksa untuk membangun serangan lagi. Dan akhirnya kan mereka serang lagi tuh tim V. Gol juga kan. Dan Kwon. Di sini author menaruh flashbacknya Kwon agar ceritanya itu bisa berkembang juga guys. Karena flashbacknya Kwon ini bisa menambah cerita tentang Kwonnya juga gitu. Memperkuat si karakternya. Dari sikapnya Kwon ini diakibatkan ketika dia bersama temannya dulu bertanding sepak bola kan, yang serius itu cuma Kwon, dan teman-temannya itu lebih bajingan dari Kwon yang sekarang guys. Temen lu punya mimpi itu disupport. Kalau emang cuma setengah-setengah, mending dari awal lu tuh nggak usah ikut-ikutan temen lu gitu. Dan akhirnya Kwon itu menanam pikiran bahwa dia itu berjuang hanya sendirian, sampai-sampai ke Blue Lock juga dia menanam pikiran itu kan. Dan gue kaget sih pas momen ini. Ternyata setelah gue lihat flashbacknya Kwon dan gerak-geriknya ini, gue pikir Kwon itu mau rebut bolanya dari Nagi dan melepaskan umpan ke Isagi gitu. Tapi ternyata dia memilih untuk melanggar Nagi kan, dan membiarkan dirinya terkena kartu merah. Ya, gue ngerti sih kenapa Kwon melanggar gitu. Lu kalau mau bilang beban gitu ya, emang kepikiran juga gitu kan main sama 10 pemain gitu. Tapi dari awal juga kan mereka udah mainnya sama 10 pemain. Cuman Kwon ini ngelanggarnya Nagi buat ada cooldown dulu gitu. Jadi si tim V ini kan dapat tendangan bebas. Nah di situ bisa reset ulang gitu tim Z. Kalau misalkan Kwon ngerebut bolanya dari Nagi terus oper Isagi, itu ada chance counter attack juga dari tim V. Dan akhirnya tim V itu dapat tendangan bebas kan. Nah ini juga momen dramatis sih. Serangan demi serangan tim V itu kan diblok terus tuh sama tim Z. Mulai tendangan bebas Reo yang di save oleh Yemong, bola ribonnya juga kan ditendang Jantetsu, diblok lagi lah sama Raichi. Dan terakhir bola chipnya Nagi itu berhasil di clearance sama Gagamaru gitu. Dan momen ini berakhir ketika bola pantulan itu ada di kaki Isagi. Tanggung cuy, ya elah. Gue harus nunggu minggu depan lagi nih kan. Oke lah, cukup untuk minggu ini. Gue udah puas ya untuk minggu ini. Dan minggu ini itu episode paling gokil guys. Tim Z versus tim V belum berakhir. Terus aja gue ngomong kayak gitu ya setiap episode. Oke, kalau gitu gue akhiri video ini. Gue Mikael. Bye.